Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan, kami cinta padamu. Kami perlu dirimu Tuhan. Memasuki tahun yang baru. Berbicaralah ya Tuhan. Oh, buat kami melihat rencanamu. Buat kami menerima beban-Mu, buat kami juga ikut bagian dalam kepentingan-Mu di tahun yang baru ini Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh kami perlu diri-Mu, kami bersandar pada-Mu dalam pemberitaan firman ini. Haleluya, amin. Ya, kita telah memasuki tahun yang baru, saudara-saudari. Dan dunia ini tidak semakin baik. Ya. Dunia ini semakin kondisinya menyulitkan bagi kita yang hendak mencari Tuhan. Ya. Karena itu gereja bertanggung jawab, saudara-saudari. Gereja di Cimahi bertanggung jawab untuk berterus terang terhadap perkataan-perkataan firman Allah. Gereja di Cimahi tidak ada maksud untuk membuat saudara-saudari merasa nyaman-nyaman saja. Ya, semoga Tuhan membelas kasihani kita. Pagi hari ini selubung kita diangkat. Bisa melihat apa? Melihat kondisi yang sebenarnya, baik itu kondisi dunia maupun kondisi kita sendiri. Ya, penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit yang tidak disadari. Itu akan membunuh secara tiba-tiba. Demikian pula kita akan melihat peringatan demi peringatan ini bagi orang-orang yang tidak sadar dan terbius. Tetapi bagi kita di gereja di Cimahi, saya percaya saudara-saudari bisa melihat yang sebenarnya. Baik itu kondisi dunia maupun keadaan kita sendiri masing-masing. Ya, baik, mari kita melihat slide yang pertama, kita baca bersama-sama ayatnya, saudara-saudari. Sama-sama, jagalah dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi. Jadi semua penduduk bumi di sini termasuk orang-orang percaya maupun orang-orang yang tidak percaya apalagi. Ya, jadi jagalah dirimu. Supaya apa? Supaya hatimu jangan dibebani. Hati kita itu harus leluasa untuk Tuhan. Tetapi seringkali hati kita tuh ada beban. Beban yang membuat kita tidak bisa mencari Tuhan. Dan beban itu apa? Pesta pora dan kemabukan. Yang kedua, kekhawatiran hidup sehari-hari. Saudara-saudari, ya. Jadi ada dua hal di sini. Ya. Pesta pora dan kemabukan. Ini bagi orang-orang Kristen khususnya yang mungkin dalam keadaan berkecukupan, ekonominya baik, ya, tidak kekurangan. Bahayanya di sini, pesta pora dan kemabukan. Ya, kata pesta pora dan kemabukan itu berarti terbius, saudara-saudari. Suatu keadaan yang terbius dan mati rasa
tidak dapat merasakan situasi dunia, juga tidak dapat merasakan penyakit yang diderita. Penyakit rohani itu seringkali tidak terasa. Ya. Banyak orang yang tahu-taunya udah stadium 4, nggak ada rasa apa-apa. Itu paling berbahaya. Jadi pesta pora dan kemabukan itu sesuatu yang membius. Lalu yang kedua ini kekhawatiran hidup sehari-hari. Ini bukan hanya bagi saudara-saudari orang-orang Kristen yang dalam kondisi ekonominya lemah, pas-pasan, ya. Tetapi juga saudara-saudari orang-orang Kristen yang berkecukupan, ekonominya kuat, ya. Karena apa? Karena orang-orang yang bergumul itu ada dua macam, ada bergumul melawan apa? Kekhawatiran, kondisi yang pas-pasan, mungkin kekurangan, ada juga yang bergumul untuk mencari kenikmatan. Ya. Semua harta, uang ternyata tidak dapat membawa kenikmatan, akhirnya bergumul mencari kenikmatan, ini pun menghasilkan kekhawatiran. Jadi kalau kita melihat seperti ini, justru kondisi yang baik-baik saja, lancar-lancar saja, cukup, itu lebih berbahaya sebetulnya. Ya, karena double dia terbiusnya oleh apa? Oleh dua hal, pesta pora dan kemabukan. Khususnya kalau kita melihat pelajaran hayat, ini tentang apa? Tentang makan dan minum, kenikmatan makan dan minum, kenikmatan sehari-hari setelah letih bekerja mencari hiburan, khususnya perkara makan dan minum. Ya, saudara-saudari. Jadi inilah beban gereja di Cimahi, agar saudara-saudari itu tidak dengan tiba-tiba nanti jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ya, orang yang kena jerat ya, atau ada hewan yang terperangkap jerat tuh nggak sadar, enak aja dia cari makan gitu. Tetapi tiba-tiba. Jadi kondisi ini adalah suatu yang tiba-tiba. Kita lagi merasa enak-enak saja, nyaman-nyaman saja, semua baik-baik saja, tiba-tiba. Oh, sesuatu seperti jerat. Kondisi apa ini? Ini kondisi tiba-tiba Anda kehilangan semuanya. Semuanya Anda kehilangan. Semakin banyak orang memiliki hal-hal yang dia kasihi, semakin takut kondisinya. Karena semua itu secara tiba-tiba hilang. Saudara-saudari. Ya. Itulah suatu jerat, dan di sini gereja ingin memberikan satu terang kondisi kita, ya, agar kita bisa berjaga-jaga. Ya. Hari itu akan menimpa seluruh penduduk bumi. Ini ayat yang mirip, saudara-saudari. Ketika zaman Nuh, ya, mereka apa? Makan dan minum. Hari ini memang kesibukan kita mencari kenikmatan dalam perkara makan dan minum. Juga kawin, mengawinkan, ya, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ya, ini Nuh masuk ke dalam bahtera itu menggambarkan bahwa hari ini ada banyak Nuh sedang dipersiapkan. Mereka adalah para pemenang yang tidak terbius. Dan jumlahnya sudah ditentukan. Kalau saudara-saudari membaca pelajaran kitab Wahyu, jumlahnya sudah ditentukan dan akan mencapai kepenuhannya. Ketika jumlah para pemenang telah tercukupi, maka hari itu datang. Ya. Karena itu biarlah kita berbagian di dalam jumlah para pemenang ini. Sampai mereka masuk ke dalam bahtera,
lalu datanglah air bah membinasakan mereka semua. Kondisinya lagi santai kok, mereka makan dan minum, merencanakan pernikahan. Mereka mungkin sibuk mencari rumah tinggal, mempersiapkan segala sesuatunya di bumi, bagaimana masa depan anak-anak. Itu lagi seperti itu biasa. Tiba-tiba, saudara-saudari, kondisinya berubah, semua hilang. Ya. Jadi saudara-saudari, orang-orang yang gemar memuaskan nafsu mereka dengan makan dan minum, dan yang syarat dengan kekhawatiran hidup, terbius. Jadi baik mereka yang hidupnya khawatir maupun yang sedang menikmati kecukupan, dua-duanya membius. Ya. Terbius oleh dua hal, kenikmatan dan kekhawatiran mereka. Jadi jangan berpikir hanya orang-orang yang sedang pesta pora, menikmati dunia. Jangan berpikir demikian. Anda yang sibuk bergumul dengan kekhawatiran, bagaimana hari esok, bagaimana hidup saya, pekerjaan saya, terus hanya memikirkan persoalan hidup sehari-hari, melupakan kepentingan Tuhan, itu pun membius. Bukan hanya harta, benda, uang, kenikmatan dunia, kekhawatiran Anda itu pun membius, saudara-saudari. Ya. Jadi di sini kondisi ketika Paulus masih hidup, saudara-saudari. Dikatakan, ya Paulus berkata, tetapi dalam Tuhan Yesus aku berharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang keadaanmu. Paulus enggak mikirin dirinya sendiri, dia memikirkan gereja. Dia begitu gelisah terhadap keadaan gereja. Dan ada satu anak didiknya bernama Timotius, memiliki satu beban yang sama dengan Paulus. Sehingga Paulus ingin mengirimkan Timotius kepada gereja di Filipi. Ya. Karena apa? Kenapa Timotius? Karena saat itu tidak ada seorang pun padaku. Wow, tidak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir dengan aku kecuali Timotius. Dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, jemaat. Paulus bersatu dengan Tuhan. Hatinya Paulus adalah hatinya Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan gereja. Paulus pun demikian. Duka citanya, sukacitanya tergantung kondisi gereja. Dan saat itu tidak ada yang memperhatikan gereja kecuali Timotius. Kenapa? Kenapa kita tidak bisa memperhatikan gereja, kepentingan Tuhan? Karena alasannya ini. Sebab semuanya mencari apa? Kepentingannya sendiri dan bukan kepentingan Kristus Yesus. Saudara-saudari, kepentingan diri sendiri itu bukan berdosa. Anda memikirkan bagaimana anak-anak Anda, masa depan Anda, pekerjaan Anda, itu bukan dosa. Tetapi kepentingan diri sendiri inilah yang membuat kita tidak memperhatikan gereja. Kita hanya datang seminggu sekali, ya sudah, pulang kembali urusan masing-masing. Di kekristenan memang dididiknya seperti itu. Cukup datang seminggu sekali, persembahkan uang Anda, cukup Anda akan dipuji. 1 tahun nggak bolos, seminggu sekali persembahan, cukup Anda akan dipuji-puji di dalam kekristenan sebagai orang yang setia. Padahal kondisi kita parah, kita penuh dengan kepentingan diri sendiri. Bahkan datang seminggu sekali ke dalam kebaktian pun untuk kepentingan diri sendiri. Demi usahanya lancar, demi kesehatannya, demi segala macam. Saudara-saudari, kepentingan diri sendiri inilah yang membuat kita menjadi seperti jemaat di Filipi. Tidak ada seorang pun
kata Paulus, yang sehati dan sepikir dengan aku. Saudara Ali ketika dia mengambil keputusan untuk sepenuh waktu, begitu khawatir, bagaimana istri dan 3 orang anakku. Tapi Tuhan berkata, serahkan kepadaku. Saat itu seorang full timer itu betul-betul hidup oleh iman, saudara-saudari. Dan masih sangat jarang orang yang benar-benar hidup oleh iman sebagai seorang full timer. Tetapi saudara Ali ya berani mempercayai Tuhan. Dan memang kondisinya jarang. Hari ini pun juga jarang orang-orang yang memperhatikan kepentingan Kristus. Kita harus jujur, saudara-saudari. Kita harus jujur. Kebanyakan kita itu mementingkan diri kita sendiri. Semoga perkataan yang berterus terang ini menerangi kita. Membuat kita mau rela mulai bertobat, berjaga-jaga. Ya, saudara-saudari, ini ayat yang terakhir. Sebab itu, mari sama-sama, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudari, Bapak kita di sorga tahu, nggak usah kasih tahu, nggak usah khawatir. Anak-anak kita tidak pernah minta makan 3 kali sehari, tetapi mereka makan 3 kali sehari. Bapak kita tahu, saudara-saudari. Ayo mulai berdoa, Tuhan, aku mau sekarang belajar bekerja untuk kepentingan Tuhan. Selamatkan aku dari ego, kepentingan diri sendiri. Kita semua pasti tidak lagi mau berdosa, tetapi siapa tahu ternyata kepentingan diri sendiri. Kalau di kitab Galatia itu sama dengan penyembahan berhala. Semoga kita dibebaskan dari kekhawatiran siang hari ini. Jangan lagi terbius, tidak khawatir tentang kepentingan diri sendiri. Amin, saudara-saudari. Nah, di ayat yang pertama, jagalah dirimu dari 2 hal ini, pesta pora kekhawatiran, agar tidak jatuh ke dalam jerat. Dilanjutkan di ayat 36-nya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya apa? Kamu beroleh kekuatan. Ini yang kita perlukan, saudara-saudari. Kita beroleh kekuatan, dan kekuatan itu adalah hasil dari makan Kristus. Anda tidak bisa kuat bekerja kalau tidak makan. Kalau Anda tidak makan, tubuh Anda lemas, tidak ada tenaga, tidak ada energi. Jadi rahasianya tahun 2025, kepentingan Tuhan adalah Anda menikmati Kristus pertama-tama. Dan setelah Anda cukup dikenyangkan oleh Kristus, Anda akan kuat. Dan nanti saudara kita melanjutkan bagaimana selanjutnya setelah kita memperoleh kekuatan ini. Amin, silakan saudara. Saudari, kita sungguh bersyukur kepada Allah kita adalah Allah yang berbelas kasihani.
Mungkin kalau kita merenungkan tahun 2024, bagaimana kita hidup di hadapan Allah dan apa yang kita lakukan yang sesuai dengan keinginan Allah, kita akan bisa melihat suatu neraca yang adil. Kalau kita merenungkan itu semua dan melihat dengan terang ilahi, kita akan memiliki suatu sikap dan mengambil suatu tindakan, ya, apa yang harus saya lakukan di tahun 2025 ini. Tahun 2024 sudah berlalu, tidak bisa diulang lagi. Cuman kita bisa memiliki kesempatan untuk menebus waktu-waktu yang terhilang di tahun 2024. Mungkin kita lalai di hadapan Allah, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan Allah dan kepentingan gereja. Untuk itu kita bertobat saudari, tapi juga tidak hanya cukup bertobat, kita perlu mengambil suatu sikap dan tindakan supaya di tahun 2025 ini kita benar-benar, ya, bersatu dengan apa yang dikehendaki Allah dan apa yang dikehendaki oleh gereja. Dengan demikian saudari, kita bukan lagi orang yang terbius. Kita akan terlepas dari segala bentuk kekhawatiran. Ya, sehingga dengan demikian kita akan melakukan suatu langkah-langkah yang sesuai dengan kepentingan Allah dan kepentingan gereja. Untuk itu kita perlu memperbaharui setiap konsekrasi kita masing-masing di hadapan Allah. Supaya konsekrasi kita benar-benar baru dan segar dan bisa dipegang oleh Allah. Tidak hanya konsekrasi diri kita, tetapi juga perlu memperbaharui semua penuntutan kita, semua pelayanan kita di hadapan Allah. Ya, supaya segar dan baru bisa memenuhi kepentingan Allah. Apa sebenarnya yang menjadi kepentingan Allah? Bagaimana kita melakukan supaya yang kita lakukan itu berguna bagi kepentingan Allah juga kepentingan gereja? Kita melihat beberapa kepentingan Allah. Yang pertama, Allah ingin menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ini yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Jadi Allah ingin supaya semua orang diselamatkan oleh Allah. Ini adalah kepentingan Allah. Jadi menyelamatkan orang, membawa orang berdosa dan bertobat dan menerima Tuhan, ini adalah kepentingan Allah. Inilah yang perlu kita lakukan. Ya, inilah tindakan yang perlu kita lakukan sehingga kita melakukan apa yang menjadi kepentingan Allah. Kepentingan Allah yang pertama, Allah ingin menyelamatkan semua orang. Ya, bukan hanya orang-orang Yahudi, Yunani, tetapi semua orang. Allah berkehendak supaya memperoleh karunia keselamatan. Yang kedua, kepentingan Allah adalah supaya gereja terbangun. Jadi dua kepentingan ini harus kita perhatikan. Supaya gereja terbangun. Bagaimana supaya gereja terbangun? Tentu harus ada orang-orang yang diselamatkan dan bertumbuh di dalam hayat, lalu gereja akan terbangun. Untuk itu saudari, seperti saudara katakan di depan, kita perlu kuat. Kita perlu vital dengan jalan makan, minum, menikmati Tuhan. Tapi jangan setelah kenyang, setelah kuat, lalu merasa puas. Tidak melakukan suatu tindakan. Ada sebagian orang kalau sudah makan kenyang lalu puas. Tidak berbuat apa-apa. Ya, tapi kalau kita sudah kenyang, kita sudah puas, kita harus melangkah. Kita harus mengambil suatu tindakan. Yaitu apa? Kita perlu memberitakan Injil. Kita perlu
saling menggembalakan. Jadi saudari, inilah hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan Allah. Menyelamatkan semua orang dan gereja supaya terbangun di atas bumi. Untuk itu saudari, kita perlu mengambil suatu tindakan yang nyata. Ya, kita nanti akan melihat di dalam firman Tuhan. Tapi saudari, iblis tidak rela. Dia selalu menimbulkan, ya, menyusupkan kekhawatiran kepada kita masing-masing. Ya, tadi saudara di depan sudah menyinggung. Masalah kekhawatiran inilah yang menjadi senjata musuh yang paling ampuh kepada setiap anak-anak Allah. Kekhawatiran itu banyak. Semua orang memiliki kekhawatiran. Tidak peduli dia orang pintar, orang yang sudah berkecukupan, orang yang kekurangan, semua strata sosial, tingkatan masyarakat memiliki kekhawatiran masing-masing. Berbeda-beda. Namun demikian saudari, firman Tuhan selalu mengingatkan kita. Tadi sudah disinggung Lukas pasal 17 dan pasal 21. Ya, kita jangan khawatir. Ya, supaya kita jangan khawatir, bagaimana caranya? Kita perlu datang kepada Tuhan. Ya, menikmati Tuhan, mengalami Tuhan, berdoa kepada Tuhan, hidup di dalam gereja, berdoa dengan setiap saudari, makan minum dengan setiap saudari, sehingga itu akan melepaskan segala bentuk kekhawatiran kita. Sehingga kita bisa mengerjakan atau memikirkan kepentingan-kepentingan Allah dan kepentingan-kepentingan gereja. Inilah yang dipakai oleh si musuh, yaitu bentuk kekhawatiran. Semua memiliki kekhawatiran, ya, tapi ada jalannya saudari. Ya, kita datang kepada Tuhan, datang dengan saudari, bersama-sama makan minum, bersama-sama berdoa, sehingga kekhawatiran itu tidak dipergunakan oleh musuh lagi menyusup ke dalam pikiran kita. Sehingga kita bisa terlepas dari kekhawatiran dan kita bisa melakukan apa yang berguna di hadapan Allah. Sebelumnya sebagai semangat, saya ingin mengajak kita berkidung dulu, ya. 664. Ini yang perlu kita lakukan, ya. Semoga tahun 2025 ini semua saudari, ya, tanpa terkecuali, ya, bangkit, bangun semua, lepas dari segala kekhawatiran, masuk ke dalam kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah dengan tindakan nyata. Amin. Kabarkanlah Injil, selamatkan jiwa. Tengoklah banyak orang binasa. Nyatakan simpati, sembahkan harta. Ulurkan tanganmu sekarang juga. Kabarkanlah Injil, selamatkan jiwa. Tega kau nampak mereka binasa. Kita nyanyikan begini, ya, berdua-berdua berhadap-hadapan, ya, atau yang depan sama belakang. Ya, silakan dimohon dalam kasih berdiri saudari, ya. Kita saling mengatakan, ya, kepada saudara-saudari di depan kita, ya, kita nyanyikan 3 kali aja, 3 kali, lalu kita masuk kepada firman. Amin. Kabarkanlah Injil, selamatkan jiwa. Tega kau mereka kabir. Kabarkanlah Injil, selamatkan jiwa.
Beritakanlah Injil. Sekali lagi. Kabarkanlah Injil. Selamatkan jiwa. Amin. Silakan dulu saudari, terima kasih. Puji Tuhan. Kalau kita mengabarkan Injil, itu bagi kepentingan Allah bukan? Melaksanakan kepentingan Allah tidak? Saudari, mengabarkan Injil adalah bagi kepentingan Allah. Mengabarkan Injil adalah kehendak Allah. Mengabarkan Injil adalah suatu sukacita. Mengabarkan Injil lepas dari kekhawatiran. Coba kalau saudari mengabarkan Injil tidak terpikirkan kekhawatiran. Coba melangkah, ambil tindakan. Memberitakan Injil tidak akan memikirkan kekhawatiran. Ini nyata saudari. Memberitakan Injil akan lepas dari segala kekhawatiran. Karena melakukan Injil adalah melakukan kehendak Allah. Adalah bagi kepentingan Allah. Kalau kita melakukan kehendak Allah, bagi kepentingan Allah, Allah akan melepaskan kita dari segala bentuk kekhawatiran. Makanya dikatakan tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendaknya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah kehendak Allah. Kalau kita melaksanakan kehendak Allah, kalau kita melakukan kehendak Allah, Allah pun akan memelihara kita saudari. Lepas dari segala bentuk kekhawatiran. Jadi mulai sekarang, kalau saudari mau memberitakan Injil, melakukan kehendak Allah, Allah akan melepaskan segala bentuk kekhawatiran. Dan Allah akan memelihara kita dari segala bentuk pesta pora dan kemabukan. Jadi untuk lepas dari pesta pora dan kemabukan dan kekhawatiran, caranya sederhana. Enggak usah cari pendeta, cari pengkhotbah yang besar, tidak. Saudari, dengan memberitakan Injil, kita akan terlepas dari segala bentuk kekhawatiran, dari segala bentuk pesta pora, dan kita akan memiliki sukacita yang luar biasa, damai sejahtera yang luar biasa. Saudari, sederhana bukan untuk melakukan kehendak Allah. Sederhana bukan cara terlepas dari segala bentuk pesta pora dan kekhawatiran. Cukup memberitakan Injil saudari. Namun demikian, bagaimana kita melangkah supaya bisa memberitakan Injil? Aduh, saya punya beban memberitakan Injil. Tapi saya tidak bisa berbicara. Tidak hafal firman Tuhan. Saudari, di dalam Alkitab ada contoh, ada teladan yang bisa kita ikuti dan bisa kita laksanakan dengan sederhana. Kalaupun kita tidak memiliki karunia yang berbicara, tidak memiliki tata bahasa yang bagus, tetapi Allah memberikan teladan buat kita. Allah memberikan contoh kepada kita di dalam Alkitab. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil. Tetapi di mata Allah, semua saudara-saudari yang hadir di sini pasti bisa memberitakan Injil. Kita melihat satu contoh di dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Kita baca dulu Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 5, 24, 27, 44 dan 48a. Kita baca dulu secara keseluruhan. Saudara pertama, saudari kedua. Kelihatan?
Terus? Selanjutnya. Ayat 3. Kira-kira jam 3 petang, ia melihat dengan jelas seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepada Kornelius. Ayat 4. Ayat 5. Ayat 24, saudari. Sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. 27, saudara. Banyak orang telah berkumpul. 44, saudari. Empat 48 sama-sama. Amin. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ini ada suatu contoh atau teladan yang bisa dilakukan oleh kita semua, terlebih saudara-saudari. Kita melihat Kornelius adalah seorang kepala pasukan, ya. Namun oleh pengaturan Allah, kedaulatan Allah, ya, Allah berbicara kepada dia melalui doa. Kalaupun dia belum percaya kepada Allah, tapi dia senantiasa berdoa kepada Allah. Lalu Allah memberikan suatu visi kepada dia, supaya dia menyuruh hamba-hambanya, ya, untuk mengunjungi dan memanggil seorang yang bernama Petrus datang ke rumahnya. Ya. Tetapi di aspek yang lain, Petrus juga adalah seorang yang berdoa. Jadi untuk Injil keselamatan ini perlu ada doa kita bekerja sama dengan Allah, ya, baru ada jalan karunia keselamatan. Tetapi yang perlu kita apresiasi di sini, apa tindakan yang dilakukan oleh Kornelius? Kornelius tidak bisa memberitakan Injil karena Kornelius sendiri belum diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi dia tahu oleh kedaulatan Allah supaya dia menyuruh seseorang atau dua orang hambanya untuk memanggil Rasul Petrus. Petrus adalah orang yang sangat pintar memberitakan Injil. Ya, tetapi langkah atau tindakan yang diambil Kornelius adalah membuka rumahnya dan mengundang sahabat-sahabatnya dan seisi keluarganya untuk berkumpul di rumahnya. Lalu Petrus berbicara di situ mengenai karunia keselamatan Allah. Jadi saudari, inilah yang saya katakan tadi, apa tindakan yang bisa kita lakukan saudari? Kita mengundang orang, kita mengajak seisi keluarga kita, lalu saudara-saudari yang memiliki karunia untuk memberitakan Injil bisa membantu untuk memberitakan Injil. Jadi kalau saudari tidak memiliki kapasitas berbicara untuk memberitakan Injil, Tuhan menyediakan cara yang lain. Cukup saudari membuka rumah, mengundang famili atau sanak keluarga, dan mengundang teman-teman seperti Kornelius. Tuhan akan berbicara di sana. Tuhan akan menjadikan rumah kita menjadi rumah keselamatan bagi semua orang. Jadi memberitakan Injil, selain kita keluar, kita juga bisa mempergunakan rumah kita dengan mengundang 1-2 orang. Kan kalau kita sendiri pergi memberitakan Injil mungkin kurang berani gitu kan.
Ya, tapi kalau kita undang orang adalah hal yang paling sederhana. Kiranya tahun 2025 ini semua saudara-saudari mengambil cara yang sederhana ini. Buka rumah, undang orang, kumpulkan sanak famili, lalu ada saudara-saudara yang akan memberitakan firman. Sehingga dengan demikian, melalui kita dan melalui rumah kita, Allah akan memberikan karunia keselamatan. Sehingga dengan demikian saudari, kalaupun Tuhan nanti datang kelak, kita bisa tahan berdiri di hadapan anak manusia. Sederhana bukan? Ya, untuk melakukan kehendak Allah. Ya, semakin kita melakukan ini saudari, semakin kita lepas dari segala bentuk kekhawatiran. Allah akan memelihara kita. Allah akan memelihara keluarga kita. Jadi saudari, mari kita di tahun 2025 ini semua bangkit. Ya, orang demi orang, keluarga demi keluarga, rumah demi rumah adalah sebagai saluran berkat Injil. Sehingga dengan demikian Allah akan segera membangun gereja di Cimahi. Ya, Allah akan menguatkan kita, Allah akan memuaskan kita, Allah akan melepaskan kita dari segala bentuk kekhawatiran dan Allah pun akan mencukupkan segala keperluan kita. Mari kita nyanyikan kidung yang tadi satu kali saja. Lalu saudara kita menyimpulkan. Amin. 664. Harusnya di tahun yang baru kita sangat segar, ya, karena Tuhan memberikan waktu bagi kita, ya, kesempatan bagi kita agar kita bisa berbagian dengan kehendak hatinya. Amin. Kita melihat bahwa di tahun 2024 banyak hal-hal mungkin ada yang tidak hal yang tidak disukai atau ada hal yang baik juga di 2024. Tetapi saudari, semuanya itu sudah berlalu. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan yang baru. Tapi kesempatan yang baru ini akankah kita ambil atau akan kita lepaskan? Tergantung dari diri kita. Saudara-saudari, tadi dikatakan bahwa mulai dunia merenggut kita dengan segala kekhawatiran. Bahkan membius kita dengan segala pesta pora. Membius kita dengan segala pekerjaan yang menjerat kita. Dan biusan ini seperti orang hanyut. Hanyut pelan-pelan, tapi tiba-tiba melihat ke belakang, oh udah jauh. Ya. Jadi kita tidak terasa, tiba-tiba habis waktu kita. Habis masa-masa kita, ya. Untuk itu, saudari, kita ingin mempunyai visi di tahun 2025 ini, kita memiliki semangat Injil. 2025 di gereja di Cimahi adalah semangat Injil kita perlu pulihkan. Puji Tuhan, kita harus merasa sukacita. Karena apa? Karena di beberapa tahun yang lalu kita gereja Cimahi sudah melahirkan gereja di Padalarang. Wah, puji Tuhan. Cimahi melahirkan gereja di Padalarang. Lalu di tahun 2024 gereja Cimahi melahirkan gereja di Kabupaten Bandung. Wah, puji Tuhan. Ya. Lalu terakhir adalah gereja Cimahi melahirkan gereja di Tasikmalaya.
Wah, ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Tetapi saudari, jangan setelah kita melahirkan, kitanya jadi terbuai dan akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Ya, jangan dikatakan di Wahyu seperti Laodikia. Kenapa? Kita merasa puas segala sesuatu. Saya sudah ini, saya sudah melahirkan gereja, ya kan, udah tenang semuanya. Tidak demikian, saudari. Kita harus maju ke depan. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia meletakkan segala sesuatu yang memberatkan. Bahkan hal-hal positif yang ada di belakang dia harus letakkan supaya dia bisa berlari dengan kencang untuk mencapai mahkota. Hari ini gereja di Cimahi pun demikian. Baik hal positif di belakang ataupun hal yang kurang baik di belakang, semua kita letakkan di belakang sana. Dan kita harus maju mencapai visi yang ditetapkan, yaitu gereja di Cimahi adalah gereja yang menginjil. Amin. Untuk itu, saudara-saudari sudah melihat di bawah ada mezanin ya. Mezanin itu lantai bawah, lalu ada setengahnya. Itu sudah diperlengkapi, ada tempat duduk yang nyaman. Lalu ada pantry kecil. Itu adalah tempat di mana kita ingin membuka kolam Injil. Ya, di sana nanti akan ada snack bar, akan ada coffee shop di sana, dan kita setiap hari Minggu sore, jam 5 sore, kita akan ada penjelasan Alkitab atau menggali Alkitab atau menggali buku-buku rohani sehingga kita bisa dikenyangkan. Dan kita tidak hanya dikenyangkan secara rohani, juga ada saudara-saudari yang mempersiapkan snack, mempersiapkan kopi untuk kita di sana. Nah, tempat ini harus menjadi kolam Injil bagi kita. Dan tugas kita adalah mengundang, seperti tadi Cornelius. Cornelius tidak bisa memberitakan Injil pada waktu itu. Maka Cornelius memanggil Petrus untuk memberitakan Injil. Ya, hari ini tempatnya sudah ada. Kalau saudari bisa buka rumah, puji Tuhan. Tetapi gereja menyiapkan setiap hari Minggu, jam 5 sore. Setiap hari Minggu jam 5 sore. Untuk apa? Untuk mengundang semua orang. Ya, di sini untuk mengupas buku-buku rohani, untuk mengupas kebenaran Alkitab, ya, untuk mendapatkan suplai firman. Ya, supaya baik kita semua dikenyangkan maupun orang-orang baru pun mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Dan setelah itu ada saudara-saudari yang menyiapkan snack maupun kopi. Ya, nah ini bukan tugas saudara Diki, tugas saudara Saud saja, tidak. Tetapi tugas semua saudara-saudari. 1 tahun ini saudara-saudari, kita harus bernazar sama Tuhan. 1 tahun ini saya harus bisa membawa orang untuk diselamatkan. Baik itu keselamatan yang judicial, yang keselamatan yang yuridis, ataupun keselamatan yang organik. Saudari, kita harus bernazar sama Tuhan. 1 tahun ini, kalau semua saudari ada 200 orang kita mendapatkan 1 jiwa, maka penambahan di tahun depan ada 400 orang di sini. Inilah tujuan kita, inilah beban kita saudari. Semua saudari cukup mengundang orang, membawa setiap minggu, datang untuk ngopi sama-sama dan mendengar perkara Injil. Setiap
jam 5 sore di hari Minggu. Sulit tidak, saudari? Sulit tidak? Hanya mengundang. Kalau saudara-saudari, saya belum, tadi katakan belum mampu untuk berkata-kata Injil, ya enggak apa-apa, undang saja. Satu saudara, satu saudari membawa satu undangan. Ya. Ini nazar kita di tahun 2025 kepada Tuhan. Ya. Sehingga kita bisa ketika kita tidak memiliki kesempatan lagi untuk memiliki tahun 2026, tapi kita sudah membawa sasaran Injil kita diselamatkan. Ya, kita tutup di Kidung 668. Kidung ini adalah kidung di mana dikisahkan satu orang yang divonis segera akan meninggal, namun akhirnya dia percaya Tuhan dan dia sangat sukacita. Karena sudah percaya Tuhan, Tuhan sudah menyelamatkan dosa dia. Namun di akhir masa-masanya dia berpikir ketika dia diselamatkan, bagaimana diri saya? Apakah saya sudah memberikan persembahan bagi Tuhan berupa keselamatan orang lain yang dipersembahkan bagi Tuhan? Dia mulai bersedih. Dia berduka karena dia belum sempat untuk membawa orang sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Tetapi melalui kidung ini akhirnya banyak orang diselamatkan. Ya, kita berkidung ini stansa 1 dan stansa 2 saja. Ya, kita kidungkan 2 kali perlahan menjadi doa kita siang ini. Menjadi nasar kita siang ini kepada Tuhan. Amin. Kita nyanyikan sekali lagi setengah nada, saudari. Kita suara sambil berdoa atas 2 stansa ini. Kita sama-sama sambil berdiri. Kita berdoa diri kita kepada Tuhan. Sembah
syukurnya sekali lagi. Olehkah dan hamba tanganku pulang jumpa Tuhan yang tak pernah pimpin orang menghadap pada Tuhan. Saudari, kita berdoa berdua bertiga. Kita berdoa tahun ini Tuhan, kita mau mendapatkan orang untuk dipersembahkan.